Dalam sejarah Indonesia modern, tak banyak nama yang begitu lekat dengan kata telol seperti dirinya. Ia bukan sekadar tokoh di balik mimbar, ia adalah arsitek, pendiri pesantren, pembentuk jaringan, dari Al-Mukmin Ngeruki hingga Jamaah Islamiyah, dari Aceh hingga Ambon. Jejaknya terukir dalam darah dan doktrin. Siapa sebenarnya Abu Bakar Ba'asyir? Apa yang membuat seorang guru agama berubah menjadi simbol radikalisme lintas generasi? Abu Bakar Ba'asyir lahir pada 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Arab Hadrami yang sudah lama menetap di Nusantara dan dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat. Ayahnya, seorang pedagang dan tokoh masyarakat, memiliki pengaruh cukup besar di kalangan komunitas muslim lokal. Lingkungan tempat Ba'asyir tumbuh didominasi oleh suasana keislaman yang kental dengan nilai-nilai konservatif yang dianut oleh komunitas Hadrami secara turun-temurun. Sejak usia dini, Ba'asyir sudah diperkenalkan pada pendidikan agama secara intensif. Ia memulai pendidikan formal di sekolah dasar, namun pengaruh pendidikan Islam di rumah dan di luar sekolah lebih dominan. Karena komitmen orang tuanya terhadap pendidikan agama, Ba'asyir kemudian dikirim ke pondok modern Darussalam Gontor di Ponorogo, salah satu pesantren paling prestisius di Indonesia. Di Gontor, ia menjalani pendidikan yang menggabungkan pendekatan klasik pesantren dengan kurikulum modern yang mencakup bahasa Arab, Inggris, dan ilmu-ilmu umum. Gontor dikenal sebagai pesantren yang mempromosikan Islam modernis dan inklusif. Namun, dalam konteks pribadi Ba'asyir, tampaknya ia justru lebih tertarik pada aspek fundamentalisme Islam. Menurut sejumlah pengamat seperti Nur Haidi Hasan dalam studinya tentang Islam radikal di Indonesia, benih-benih pemikiran eksklusif Ba'asyir mulai tumbuh sejak masa remajanya, terutama ketika ia mulai terpapar dengan karya-karya pemikir Islam revolusioner dari Timur Tengah. Setelah lulus dari Gontor, Ba'asyir melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Irsyad di Solo, sebuah lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan gerakan reformis Arab. Di kota ini, ia semakin aktif dalam kegiatan dakwah dan menjalin relasi dengan organisasi Muhammadiyah. Namun, berbeda dari corak Islam Muhammadiyah yang rasional dan reformis, Ba'asyir cenderung menampilkan pola pikir tekstualis dan skriptual dengan ketertarikan pada ide-ide pan-Islamisme dan sistem khilafah Islamiyah. Selama periode ini pula, Ba'asyir mulai membaca dan mengkaji karya-karya Said Qutb dan Hasan al-Banna dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Ia mengadopsi pandangan bahwa Islam bukan sekadar agama spiritual, tetapi juga sistem politik yang menyeluruh. Gagasan ini kemudian menjadi kerangka ideologis bagi seluruh aktivitas dakwahnya di masa depan. Pendidikan formal dan informal inilah yang membentuk fondasi pemikiran Abu Bakar Ba'asyir, yaitu sebuah perpaduan antara tradisi pesantren Indonesia dengan ideologi transnasional Islamisme yang kelak menjadi benih radikalisasi di kalangan sebagian anak didiknya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Solo, Abu Bakar Ba'asyir memilih untuk menetap di kota tersebut dan mengabdikan dirinya pada dunia dakwah dan pendidikan. Bersama sahabatnya, Abdullah Sungkar, Ba'asyir melihat kebutuhan akan sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu Islam dasar, tetapi juga menanamkan pemahaman ideologis yang lebih mendalam tentang Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh, termasuk dalam bidang politik dan hukum. Akhirnya, pada tahun 1972, keduanya mendirikan pondok pesantren Al-Mukmin di Desa Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pesantren ini awalnya hanya memiliki beberapa santri dan bangunan sederhana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun dalam waktu kurang dari 1 dekade, Al-Mukmin tumbuh menjadi salah satu pesantren yang paling dikenal di kawasan Solo Raya. Banyak orang tua muslim yang ingin anak-anak mereka dididik dalam suasana keislaman yang ketat dan disiplin memilih pesantren ini sebagai tempat belajar. Namun, Al-Mukmin bukanlah pesantren biasa. Sejak awal, pesantren ini didesain untuk menjadi markas dakwah. Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar mengembangkan kurikulum yang berfokus pada pemurnian tauhid, penolakan terhadap demokrasi, serta kritik keras terhadap sistem negara bangsa yang dinilai sebagai warisan kolonial Barat. Dalam banyak ceramah dan pengajaran, Ba'asyir menyebut bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan tidak menerapkan syariat Islam adalah bentuk dari togut, yaitu sistem kekuasaan yang menyimpang dan layak diperangi. Salah satu konsep utama yang diajarkan di pesantren ini adalah al-wala wal bara', yaitu cinta dan benci karena Allah. Para santri diajarkan untuk mencintai hanya orang-orang yang menjalankan Islam secara total dan membenci siapapun, bahkan sesama muslim yang tidak menerapkan syariat secara kafah. Ini merupakan langkah awal menuju takfiri, yaitu pengapiran terhadap muslim lain yang tidak sejalan secara ideologis. Dalam laporannya tahun 2003, International Crisis Group menyatakan bahwa pesantren Ngeruki telah menjadi semacam pabrik ideologi yang menghasilkan generasi muda Islamis yang berpikiran militan. Ba'asyir tidak secara eksplisit mengajarkan kekerasan, tetapi narasi-narasi yang ia bangun
bahwa umat Islam di Indonesia sedang ditindas oleh sistem sekuler, bahwa jihad adalah kewajiban, dan bahwa demokrasi adalah sistem kufur, menciptakan kerangka pikir yang memudahkan pembenaran kekerasan di kemudian hari. Di balik kegiatan pendidikan formal, Basir dan Sungkar juga membentuk halakoh-halakoh tertutup atau kelompok studi eksklusif yang hanya diikuti oleh murid-murid yang dianggap siap ideologis. Disinilah dibahas materi-materi lebih ekstrim seperti strategi penegakan khilafah, perbandingan antara Islam dan sistem demokrasi liberal, serta mengarah ke teori-teori jihad. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kaderisasi bagi kelompok bawah tanah yang kelak dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Hubungan Basir dengan penguasa Orde Baru semakin memburuk ketika ia mulai secara terbuka menolak asas tunggal Pancasila. Pemerintah yang saat itu sangat represif terhadap kelompok Islam politik mulai memantau aktivitasnya secara ketat. Pada tahun 1928, Basir dan Sungkar akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Namun, penjara tidak menyurutkan semangat mereka. Dalam tahanan, Basir tetap menyebarkan pemikirannya kepada sesama napi, dan begitu dibebaskan, ia kembali mengajar dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada tahun 1985, tekanan rezim Orde Baru terhadap kelompok-kelompok Islam politik mencapai puncaknya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Ormas dan Asas Tunggal Pancasila mulai membubarkan organisasi yang dianggap menentang ideologi negara. Dalam konteks ini, Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar yang telah lama dipantau karena aktivitas dakwah mereka yang keras kembali menjadi target. Setelah sebelumnya dipenjara selama beberapa tahun, keduanya menghadapi ancaman penangkapan ulang karena dituduh menolak Pancasila dan mendirikan organisasi bawah tanah yang mengusung sistem khilafah. Merasa tak memiliki ruang lagi di Indonesia, keduanya memutuskan untuk melarikan diri ke Malaysia melalui jalur ilegal. Pelarian ini bukan sekadar pengungsian, tapi juga menjadi langkah strategis. Malaysia pada saat itu relatif lebih longgar dalam pengawasan terhadap kelompok-kelompok Islamis asing. Terlebih karena negeri jiran itu sedang mengalami gelombang Islamisasi besar-besaran pasca kebangkitan Islam global pasca revolusi Iran. Di Malaysia, Basir dan Sungkar menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh Islam radikal yang memiliki jaringan luas, termasuk dengan para mantan kombatan perang Afghanistan. Mereka membangun komunitas kecil diaspora Indonesia yang terdiri dari para aktivis dakwah dan alumni pesantren. Di antara mereka termasuk Hambali alias Ridwan Isamuddin yang kelak akan menjadi arsitek beberapa serangan teror besar, termasuk Bom Bali 2002. Disinilah embrio Jemaah Islamiyah terbentuk. Berbeda dengan gerakan Islam konvensional, JI dirancang sebagai organisasi bawah tanah yang memiliki struktur sel, sistem kaderisasi tertutup, serta visi strategis jangka panjang untuk mendirikan daulah Islamiyah di seluruh wilayah Asia Tenggara. Menurut dokumen internal JI yang diungkap oleh International Crisis Group, Basir berperan sebagai pembina spiritual dan ideolog. Ia bertanggung jawab dalam membentuk manhaj JI yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Qutb dan Ibnu Taimiyah. Sementara itu, Sungkar memegang kendali organisasi dan jaringan logistik, termasuk dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok militan di Afghanistan dan Pakistan. Periode ini juga ditandai dengan pengiriman puluhan, bahkan ratusan anggota JI ke kamp-kamp pelatihan militer di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Banyak di antara mereka mendapatkan pelatihan tempur langsung dari kelompok-kelompok seperti Taliban dan Al-Qaeda. Pelatihan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga ideologis. Mereka dibekali dengan doktrin jihad global, penguasaan senjata, hingga teknik operasi intelijen dan peledakan. Koneksi ini menjadikan JI sebagai salah satu cabang utama jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Basir sendiri memang tidak terlibat langsung dalam operasi militer, namun perannya sangat signifikan dalam memberikan legitimasi ideologis. Dalam berbagai halakoh dan pengajian tertutup yang ia pimpin, ia mengajarkan bahwa jihad bersenjata adalah fardu ain, terutama dalam konteks melawan rezim-rezim togut. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perang dan syahid, yang kemudian diartikan secara literal dan digunakan untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan. Di tengah masa pelarian ini pula, Basir dan Sungkar mulai membangun jejaring dakwah dan perekrutan lintas negara. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah di Malaysia yang menjadi basis kaderisasi, serta mengutus murid-muridnya untuk berdakwah ke Thailand Selatan dan Mindanao di Filipina. JI berkembang menjadi organisasi dengan jaringan yang luas, hierarki yang rapi, serta visi ideologis yang jelas, yaitu untuk menumbangkan pemerintah sekuler dan menggantinya dengan sistem khilafah Islamiyah. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah politik Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru setelah pengunduran diri Presiden Soeharto membuka ruang demokrasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok-kelompok Islam politik yang sebelumnya ditekan. Dalam situasi yang semakin terbuka ini,
Abu Bakar Bashir melihat peluang untuk kembali ke tanah air setelah 13 tahun hidup dalam pengasingan di Malaysia. Ia tiba di Indonesia pada Oktober 1999 dengan sambutan hangat dari para pengikut dan simpatisannya. Sejak kepulangannya, Bashir segera mengaktifkan kembali jaringan dakwah dan kaderisasi yang sebelumnya terputus. Pondok pesantren Al-Mukmin di Ngeruki kembali menjadi pusat aktivitasnya. Meski ia mengklaim bahwa aktivitasnya hanya sebatas dakwah dan pendidikan, namun intelijen di Indonesia dan lembaga internasional mengidentifikasi bahwa ia juga mulai membangun kembali struktur jemaah Islamiyah di Indonesia. Dalam pidato-pidatonya, Bashir menyerukan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dan menolak sistem demokrasi yang menurutnya bertentangan dengan hukum Allah. Ia menyebut bahwa hukum buatan manusia adalah bentuk kesyirikan modern dan bahwa umat Islam wajib menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dalam salah satu ceramahnya yang terekam oleh aparat intelijen, Bashir menyebut Pancasila sebagai alat penjajahan Barat dan menyerukan agar umat Islam memisahkan diri dari sistem negara demokrasi. Selama masa awal reformasi, suasana politik Indonesia cenderung permisif. Pemerintah yang tengah belajar berdemokrasi lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan konsolidasi politik. Dalam celah inilah, Bashir dan kelompoknya bergerak leluasa. Di tahun 2000, ia resmi mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia, sebuah organisasi yang bertujuan memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara konstitusional. Namun, di balik aktivitas legal ini, aktivitas bawah tanah tetap berjalan. Informasi dari International Crisis Group dan laporan intelijen regional menunjukkan bahwa JI mulai membentuk sel-sel baru di berbagai kota. Mereka melakukan pelatihan militer tertutup, menyimpan senjata, dan mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Peran Bashir dalam organisasi ini tetap bersifat ideologis. Ia dikenal sebagai Amir Syar'i, yaitu pemimpin spiritual yang memberikan fatwa dan pembenaran teologis terhadap operasi kelompok. Ia tidak merancang serangan secara teknis, namun banyak pelaku aksi teror besar menyebut dirinya sebagai murid atau pengikut Bashir, termasuk pelaku bom Bali tahun 2002. Dalam proses penyidikan, terungkap bahwa pelaku utama seperti Muklas, Amrozi, dan Imam Samudra adalah alumni pesantren Ngeruki dan mengaku mendapatkan inspirasi jihad dari pengajian-pengajian Bashir. Pada masa ini pula, hubungan Bashir dengan dunia internasional mulai terpantau secara ketat. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menempatkan namanya dalam daftar tokoh yang terindikasi memiliki hubungan dengan jaringan teror global. Pada 2002, setelah tragedi bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang, tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk menangkap tokoh-tokoh radikal meningkat tajam. Meski Bashir menyangkal terlibat langsung, banyak bukti tidak langsung yang menunjukkan bahwa pemikirannya memberikan legitimasi moral bagi tindakan terorisme. Ia menyebut pelaku bom sebagai syuhada dan menolak mengutuk aksi tersebut secara eksplisit. Dalam wawancara dengan media pada tahun 2003, ia bahkan menyatakan bahwa bom itu hanya ditujukan kepada musuh Islam, bukan kepada umat Islam sendiri. Setelah serangkaian tekanan, pemerintah Indonesia akhirnya menangkap Bashir pada Oktober 2002 dengan tuduhan pelanggaran imigrasi dan keterkaitan dengan organisasi terlarang. Namun, pada proses peradilan, ia hanya divonis ringan karena kurangnya bukti yang kuat untuk membuktikan keterlibatan langsungnya dalam aksi teror. Meskipun ditahan, pengaruh Bashir tidak meredup. Ia tetap menjadi simbol perlawanan bagi kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Ceramah-ceramahnya terus disebarluaskan secara daring, sementara pesantren Ngeruki tetap menjadi pusat pembentukan ideologis fundamentalis yang berkelanjutan. Penangkapan Abu Bakar Bashir pasca bom Bali 2002 menjadi salah satu peristiwa hukum paling kontroversial dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Penahanan tersebut terjadi di tengah tekanan internasional yang luar biasa, terutama dari Amerika Serikat dan Australia, dua negara yang organnya menjadi korban terbanyak dalam tragedi bom tersebut. Pada 18 Oktober 2002, hanya 5 hari setelah ledakan, Bashir ditangkap oleh aparat kepolisian di Solo dengan tuduhan awal pelanggaran imigrasi. Namun, seiring berkembangnya penyidikan, tuduhan itu diperluas menjadi keterlibatan dalam jaringan terorisme, termasuk dugaan sebagai pemimpin jemaah Islamiyah. Penangkapan ini menimbulkan gejolak. Para pendukung Bashir melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota, mengecam pemerintah, dan menyebut penangkapan itu sebagai titipan asing atau konspirasi barat terhadap ulama. Proses persidangan Bashir digelar mulai tahun 2003 dan menjadi tontonan publik nasional. Jaksa menuduhnya sebagai tokoh sentral di balik JI dan menyatakan bahwa ceramah-ceramahnya menjadi inspirasi bagi pelaku bom Bali. Di sisi lain, Bashir menolak semua tuduhan. Ia menuding bahwa semua ini adalah hasil rekayasa intelijen Amerika dan antek-anteknya di Indonesia. Ia bersikukuh bahwa dirinya hanyalah seorang ustadz yang menyampaikan ajaran Islam secara murni. Majelis hakim kala itu menghadapi tekanan besar, baik dari publik dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Hasilnya, pada tahun 2003, Bashir hanya divonis 3 tahun penjara.
karena dianggap terbukti melanggar undang-undang imigrasi dan menyembunyikan informasi terkait aktivitas terorisme. Namun, perjalanan hukumnya belum berakhir. Setelah bebas pada tahun 2004, Bashir kembali ditangkap pada 2005, kali ini dengan tuduhan yang lebih berat, yaitu keterlibatan langsung dalam konspirasi telol, termasuk pemboman di Hotel JW Marriott pada tahun 2003 dan perannya dalam struktur jemaah Islamiyah. Persidangan kali ini lebih dramatis. Para saksi, termasuk para pelaku bom yang telah ditangkap, menyebut bahwa Bashir adalah sosok yang memberikan pembenaran agama atas tindakan mereka. Salah satu saksi penting adalah Ali Imron, pelaku bom Bali yang kemudian bekerja sama dengan aparat. Ia menyatakan bahwa Bashir memberikan restu kepada aksi-aksi jihad bersenjata dan menjadi panutan ideologis para pelaku. Namun lagi-lagi, dalam sidang tahun 2005, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Bashir dengan perencanaan atau pelaksanaan aksi telol. Akhirnya, ia hanya divonis 30 bulan penjara dan dibebaskan pada Juni 2006. Putusan ini kembali menimbulkan pro dan kontra. Para aktivis HAM dan pengamat kontra terorisme menyebut bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki instrumen kuat untuk mengadili aktor ideologis, sementara pendukung Bashir melihat ini sebagai kemenangan melawan kriminalisasi ulama. Di tengah sorotan ini, pemerintah Indonesia mulai memperkuat sistem penanggulangan terorisme. Dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Telol menjadi respon nyata negara terhadap meningkatnya ancaman radikalisme. Densus 88 kemudian gencar membongkar jaringan JI, menangkap para pentolan, dan menghancurkan kamp pelatihan mereka di Poso dan Aceh. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2006, Abu Bakar Bashir kembali ke tengah publik sebagai figur sentral dalam gerakan Islam radikal di Indonesia. Namun, di balik kembalinya ia ke panggung dakwah, situasi internal JI sedang mengalami disintegrasi, penangkapan tokoh-tokoh kunci, penggerebekan basis pelatihan di Poso dan Aceh, serta perpecahan ideologis di dalam tubuh JI, membuat organisasi itu melemah drastis. Melihat kekosongan kepemimpinan dan kebutuhan akan arah baru jihad di Indonesia, pada 27 Juli 2008, Bashir mendeklarasikan pendirian organisasi baru bernama Jamaah Ansarut Tauhid. Dalam pernyataan resmi, ia menyebut bahwa JAT adalah wadah perjuangan umat Islam yang ingin menegakkan tauhid secara kafah. Berbeda dengan JI yang bersifat rahasia dan bersel struktur, JAT tampil lebih terbuka. Mereka menggelar pengajian, menyebar selebaran, bahkan memiliki situs web resmi yang memuat ajaran dan propaganda. Namun, meskipun tampak legal di permukaan, struktur dalam JAT mengandung elemen militan yang sangat kuat. Berdasarkan laporan dari International Crisis Group pada tahun 2010 dan laporan BNPAT, JAT terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar berupa aktivitas dakwah dan sosial, sementara lapisan dalam berisi kader-kader yang mendapatkan pelatihan ideologis dan fisik untuk jihad bersenjata. Di tengah kemunculan JAT, dunia jihad internasional mengalami pergeseran besar. Munculnya sisi di Irak dan Suriah antara 2013-2014 menjadi magnet baru bagi gerakan Islam radikal global. Berbeda dari Al-Qaeda yang lebih bersifat jaringan dan fragmentatif, Sisi tampil sebagai negara dengan klaim kekhalifahan di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Kekhalifahan ini menjadi daya tarik besar bagi kelompok militan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bashir, yang selama ini dikenal sebagai simpatisan Al-Qaeda, awalnya berhati-hati. Namun pada 2014, dalam kondisi usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang mulai menurun, ia secara mengejutkan menyatakan baiat kepada Sisi dan Abu Bakar al-Baghdadi. Baiat ini dilakukan di dalam penjara Gunung Sindur, Bogor, dan kemudian tersebar melalui rekaman video yang viral di kalangan jihadis. Keputusan Bashir membelot ke Sisi memicu gejolak. Di satu sisi, banyak pendukung lamanya di JI dan MMI menolak karena menganggap Sisi terlalu brutal dan menyimpang dari manhaj jihad al-sunnah. Namun sebagian lainnya, terutama generasi muda radikal, menyebut antusias langkah Bashir. Baiat itu menjadi semacam izin ideologis bagi kelompok-kelompok kecil untuk menyatakan loyalitas kepada Sisi, termasuk kelompok Jamaah Ansarud Daulah yang kelak menjadi pelaku utama sejumlah aksi telol di Indonesia, termasuk pengeboman di Tamrin, Surabaya, dan Makassar. Memasuki usia senja, Abu Bakar Bashir menjalani tahun-tahun terakhirnya di balik jeruji besi. Sejak vonis 15 tahun penjara pada 2011 atas dakwaan mendukung pelatihan militer teroris di Aceh, ia dipindahkan ke berbagai lembaga permasyarakatan dengan pengamanan tinggi, mulai dari Nusa Kambangan, Gunung Sindur, hingga lapas Gunung Sindur khusus teroris. Di dalam penjara, pemerintah memberlakukan isolasi ketat terhadapnya, kunjungan dibatasi, akses komunikasi dibatasi, dan pergerakan dikontrol penuh. Semua itu dilakukan untuk mencegah pengaruh ideologisnya menyebar ke narapidana lain. Namun,
Usia lanjut dan kondisi kesehatan yang memburuk membuat pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih humaniter. Menurut data dari Kemenkumham, Basir mengalami komplikasi penyakit jantung, pilek paru-paru, dan gangguan pernapasan sejak 2019. Ini memicu perdebatan panjang di publik. Sebagian masyarakat dan kelompok HAM mendesak pembebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan. Sementara pihak lain, termasuk keluarga korban aksi terorisme, menolak keras, menyebut bahwa luka akibat ajaran Basir belum sembuh. Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Mahfud MD memutuskan bahwa Abu Bakar Basir akan dibebaskan secara murni, bukan karena gerasi atau amnesti, melainkan karena masa hukuman yang telah habis. Tanggal 8 Januari 2021 menjadi hari pembebasan resmi Basir dari lapas Gunung Sindur. Ia disambut oleh keluarganya dan dibawa pulang ke pesantrennya di Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah bebas, Abu Bakar Basir memilih untuk tidak aktif lagi dalam ceramah publik. Keluarganya menyatakan bahwa karena usia yang telah melewati 80 tahun dan kondisi kesehatan yang terus menurun, ia tidak lagi terlibat dalam kegiatan dakwah terbuka maupun komunikasi dengan jaringan radikal. Hari ini, Abu Bakar Basir adalah sosok renta. Suaranya nyaris tak terdengar, langkahnya tertatih, dan tubuhnya dikurung oleh usia. Tapi suara-suara yang pernah ia lantangkan tidak lenyap begitu saja. Ia telah menanam benih yang kini tumbuh di berbagai wajah. Sebagian menjadi guru, sebagian menjadi pelaku kekerasan. Kisah Abu Bakar Basir bukan sekadar tentang seseorang, tetapi tentang sebuah pertarungan ide tentang siapa yang berhak memimpin, tentang hukum mana yang harus ditegakkan, dan tentang cara apa yang dianggap sah untuk menegakkan keyakinan. Pada akhirnya, sejarah akan mencatatnya sebagai sosok yang membelah zaman, bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tapi karena apa yang ia wariskan. Dan kepada kita semua, tinggal satu pertanyaan. Akankah kita melawan teror hanya dengan senjata atau juga dengan narasi?